amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam kitab Al-Imam At-Tirmizi dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani al-lailah Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin." Pada malam tadi datang kepadaku Tuhanku dalam rupa yang sangat indah. Di dalam mimpi Rasul, faqala ya Muhammad, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Penduduk langit sedang melakukan perdebatan, diskusi, munazarah tentang apa? Tahukah engkau wahai Muhammad? Qala, kata Nabi, qultu, aku menjawab, la, tidak. Qala, Rasulullah melanjutkan cerita beliau, fawada'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina sadyai. Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di antara kedua pundakku sehingga terasa sejuknya sampai ke tengah dadaku. Kemudian fa'alimtu, sehingga aku tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, membukakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, qala ya Muhammad, wahai Muhammad, hal tadri, adakah sekarang engkau tahu fima yakhtasimul mala'ul a'la, apa yang sedang diperdebatkan oleh penduduk langit, oleh al-malaika al-muqarrabun, apa yang mereka sedang bicarakan? Qultu na'am, kata Nabi, iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepada Nabi yang tadinya terhijab dari beliau. Qultu na'am, kata Nabi, iya. Bil kaffarat wal kaffarat al-muqsu fil masajid ba'da as-salawat wal masyu 'ala al-aqdami ila al-jama'at wa isbaghul wudu' bil makarih. Yang sedang diperdebatkan oleh penduduk langit adalah perkara kafarat. Apa itu kafarat? Yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa orang. Kafarat. Apa kafarat itu? Dengan itu Allah yukaffir, menghapuskan dosa hambanya. Yang pertama, al-muqs, menetap di masjid setelah menunaikan salat. Setelah melakukan salat, tidak assalamualaikum, assalamualaikum, tabang saya. Tapi bertahan sejenak, berzikir. Bahkan
ada suatu amalan yang mulia, yaitu duduk menunggu datangnya salat berikutnya, seperti antara maghrib dengan isya. Yang kedua adalah wal masyu 'ala al-aqdami ila al-jama'at, berjalan kaki ke tempat berjamaah. Apakah jamaat di sini berjamaah dalam beribadah atau berjamaah dalam menuntun ilmu seperti majlis ilmu, atau jamaah bersama untuk tilawatul Quran? Jamaah di situ dilakukan ibadah dan kebaikan. Jadi perjalanan menuju ke tempat itu merupakan di antara sabab Allah yukaffir adz-dzunub, mengampunkan dosa. Kemudian berikutnya adalah isbaghul wudu' fil makarih, menyempurnakan wudu dalam kondisi di mana orang tidak nyaman menyentuh air dingin, hati maleh, mata tekan tua. Orang dalam keadaan ingin bercepat-cepat saja. Tetapi ada orang yang tetap menjaga agar wudu yang dia lakukan itu benar-benar isbagh. Wudu ni ada dua. Ada wudu dalam bentuk ringan, itu sekadar dibasuhan pokok dan wajib. Tetapi ada wudu yang senantiasa dijaga padanya segala sunnah dan fadilah. Nah, dengan itu seseorang melakukan isbagh, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu tentu membutuhkan lebih waktu, membutuhkan lebih kesabaran. Nah, tidak semua orang dalam kondisi yang nyaman berwudu dengan menyempurnakan. Tetapi dalam kondisi tidak nyaman pun seseorang berusaha menyeling-nyelingi jarinya misalnya. Kalau dia menyapu kepalanya, afdalnya menarik dari dahinya, rambutnya ke belakang dan mengembalikannya. Kalau dia membasuh tangannya, tidak cukup sampai hanya mata sikunya saja, dia lebihkan. Ketika dia berkumur-kumur, mat-mat, wastinsab, benar-benar dia lakukan dengan baik. Nah, kalau kita lihat kondisi manusia, tidak semua bisa menjaga berwudu dengan cara sempurna seperti itu. Banyak nan terkaja. Nah, orang yang senantiasa menjaga agar wudunya sempurna dengan memperhatikan dan mengamalkan mana yang menjadi rukun dan mana yang menjadi sunnah di dalam berwudu, kalau dia pelihara itu, walaupun dalam keadaan hatinya malas, tidak nyaman, situasi, berbagai faktor penyebab, kah, hari dingin kah, berbagai macam. Nah, orang yang senantiasa menjaga pelaksanaan wudu dengan sempurna itu, walaupun dalam keadaan dia kurang nyaman, maka itu menjadi salah satu asbab, salah satu sebab dia mendapatkan kafaratul dzunub, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam,
Konsep pengampunan dosa itu tidak minta ampunkan ke ustaz. Berbeda dengan agama lain. Bisa datang kepada tokoh agamanya dapat sertifikat. Kau orang kau lah berhasil dari dosa. Tidak. Di dalam Islam kalau orang ingin untuk dihapuskan kesalahan di masa lalunya, satu-satunya yang bisa mengampuni dosa hamba adalah Khaliqnya, penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak jalan untuk orang bisa menghapus kesalahan masa lalu. Di antara jalan itu, samping bertaubat kepadanya, adalah dengan melakukan amal-amal saleh. Di dalam hadis Nabi dikatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dimanapun, dalam kondisi apapun kamu berada. Kemudian, wa'atbi'is sayyi'atal hasanah, iringi perbuatan buruk yang telah terlanjur dilakukan itu dengan kebaikan. Amal baik yang dilakukan itu tamhuha, akan menghapus dampak dari keburukan yang lalu. Makanya ada al-mukaffirat, amalan-amalan yang dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosa yang lalu. Di antaranya siam. Di antaranya qiyam. Dari mana kita dapat? Dari hadis masyhur, hadis Abu Hurairah itu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah, diampuni. Jadi puasa di antara salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa yang lalu. Salat mengampunkan dosa. Apapun amal saleh bisa menghapus dosa masa lalu. Cuma satu yang tidak bisa amal menghapusnya begitu saja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pengampunan kepada kejahatan dan kemaksiatan itu tanpa manusia tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Syirik. Jadi walaupun pai haji yuk tahun, bayar zakat tidak terlambat, tapi syirik, apakah bisa dihapus dengan amal-amal? Tidak. Bahkan kesyirikan kalau dipelihara, amal yang banyak itu menjadi hancur binasa. Nah, bagaimana kalau di dalam Al-Quran Allah mengampuni seluruh dosa illa ayyushraka bi, kecuali perbuatan syirik. Tapi di dalam ayat lain Allah mengampuni seluruh dosa. Bagaimana mempertemukan dua ayat ini? Pemahamannya. Bagian orang mengatakan ini bertentangan antara ayat. Tidak. Yang bertentangan itu isi kepala awak. Ayat tidak pernah bertentangan. Tidak ada ikhtilaf antara ayat dengan ayat. Yang bertentangan itu adalah cara pandang manusia yang belum lagi mengkaji dan mendalami maksud masing-masing. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa dalam ayat, satu ayat, dan mengecualikan syirik dalam satu ayat, apa maknanya? Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni seluruh dosa, iya. Tetapi syirik tidak diberikan ampunan cuma-cuma. Syirik
tidak diampunkan oleh Allah dengan asbab-asbab yang lain seperti amal saleh dan lain-lain. Syirik bisa diampuni bergantung dengan taubat hamba dari perbuatan syirik itu. Kalau dia bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, apakah Allah ampuni? Iya. Lihat para sahabat, apa kesyirikan yang tidak mereka lakukan. Mereka sembah patung. Patung dibuat kadang dari makanan. Di Sanjo sembah sampai tengah malam. Tengah malam laparnya makannya Tuhan. Apa lagi kebodohan yang tidak mereka lakukan. Tapi ketika mereka bertaubat, mereka masuk ke dalam Islam, maka al-Islamu yahdamu ma kana qabla. Islam menghapuskan segala yang lalu. Nah, orang yang telah berada di dalam Islam terjerembab ke dalam perbuatan syirik, mencari berbagai macam perlindungan dan sebagainya kepada benda-benda tertentu dan meyakini benda itu mendatangkan mudarat dan manfaat. Ada pula nambah kela, oh indah, itu kan Allah yang mendatangkan, cuma melalui jalan itu. Itu khurafat namanya. Dari mawak tahu melalui cincin tu Allah mendatangkan keselamatan. Itu kan agak kagak saja. Cik si anu cerita si fulan orang nak mengalih cincin. Nah, kita yakini pula cerita tentang keghaiban hanya berdasarkan berita dan informasi orang. Entah bersekongkol dia dengan orang lain, leyo lo keciknya. Kalau dibawa cincin ko, bayi menggalih, padang labor dia. Setelah dicuba, ternyata nak galih tak berlabur-labur. Tapi kalau makan lain kanyang dia, tapi tidak gantuan cincin. Nah, orang bersekongkol. Nah, hal seperti itu tidak bisa menjadi sandaran keghaiban. Perkara rezeki, perkara rahmat, perkara pemberian Allah itu ghaib. Dari mana tahunya itu? Nah, itu namanya keyakinan yang dikarang-karang tentang keghaiban. Berdasarkan kepada apa? Dari khayal. Jadi takhayul, bukan tahyul ya. Ada bagaimana nyebut tahyul. Sebenarnya takhayul. Takhayul dari takhayyala, ya takhayyalu, takhayulan. Dari khayal. Nah, kalau diyakini khayal itu sebagai keyakinan di dalam diri, maka itulah yang disebut dengan khurafah. Bahasa awak khurafat. Betul khurafat. Khurafat adalah keyakinan yang dibangun di atas khayal, di atas takhayul. Di dalam konsep keimanan di dalam Islam, kita boleh baru bisa memasukkan sesuatu ke dalam bahagian keyakinan kita, ke dalam iman kita, kalau bersandar kepada ilmu dari yang maha tahu tentang keghaiban dan alam nyata, alimul ghaib wasyahadah. Dari mana? Ya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Nah, jadi kalau kesyirikan yang dilakukan, maka amalan-amalan tidak bisa sebagai mukaffir. Allah tidak jadikan amal apapun sebagai penghapus dosa syirik. Jadi kalau dosa syirik, jalan satu-satunya, tubuh. Bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Tinggalkan, singkirkan segala hal yang terkait dengan itu. Perbaiki kembali keimanan. Hadirkan ketauhidan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh. Nah, jadi ada amal saleh yang kita lakukan seluruhnya dijadikan oleh Allah sebagai sebab ia menghapuskan dosa. Yang menghapuskan siapa? Allah. Amal itu sebagai sebab Allah mengampunkan dosa seseorang. Nah, di antaranya adalah isbaghul wudu,
itu menjadi kafarat. Wa man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan yang demikian itu 3 perkara tadi, asya bi khairin, hidup dalam kebaikan, wa mata bi khairin, dan dia mati dalam kebaikan. Jadi kalau ingin hidup berada di dalam kondisi yang baik dalam pandangan Allah dan mati dalam kondisi yang baik, yang 3 ini pelihara.